Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tata nama dari senyawa kovalen bukan biner. Pada video sebelumnya, kita bahas tentang senyawa kovalen biner. Biner artinya dua, maka senyawa kovalen bukan biner, kovalen yang bukan terdiri dari dua unsur. Contohnya, nanti kita akan lihat dalam rumus kimianya. Sebelum itu, kita akan lihat dulu di sini ada beberapa nama anion ion negatif yang mengandung oksigen. Ya, jadi adalah di sini bedanya kalau pada video sebelumnya kita membahas anion Br yang mengandung Br-, berarti namanya adalah bromida diberi nama akhiran ida di belakangnya. Tetapi kalau sudah mengandung oksigen, contohnya misalnya CO3 2-, maka namanya adalah karbonat, jadi ditambah akhiran -at. Atau misalnya ClO-, maka namanya ditambah akhiran -id, itu adalah hipoklorit. Nah, ini nama-nama ini dengan sendirinya kalau kita sering melihat atau membaca, maka kita akan kenal dan menjadi hafal. Sebagai pemula pasti akan kesulitan, tetapi nanti akan bisa hafal ya dengan mudah. Maka itu sering ditemui atau sering dibaca. Contoh misalnya pada HNO3. H adalah hidrogen. Kata hidrogen ini kita ganti dengan asam untuk selanjutnya. Jadi tidak umum menggunakan hidrogen di depannya, tapi kita umumnya mengatakannya dengan asam di depan nama senyawa. Kemudian ini adalah satu unit anion, karena dia dituliskan di belakang berarti dia negatif, jadi disebut anion. Terdiri dari N dan O. Nah, namanya adalah niter tambah at. Nah, kenapa? Karena oksigennya nanti kita lihat dengan satu unit yang lain dari NO yang oksigennya lebih sedikit. Maka ini oksigennya lebih banyak, maka ditambah akhiran at. Jadi nitrat, asam nitrat, nama dari HNO3. Berikutnya, nah ini kita lihat di sini HNO juga, tetapi oksigennya lebih sedikit. Maka namanya adalah H-nya jadi asam, satu unit anion NO2 itu adalah nit tambah it. Jadi HNO2 namanya adalah asam nitrit. Tambah akhiran it dibanding dengan yang sebelumnya ditambah akhiran at pada HNO3. Kita lihat contoh yang lain. Di sini ada H2SO3. Nah, H2 itu tidak disebutkan lagi duanya ya, seperti pada senyawa biner, kovalen biner, karena di sini cukup digantikan dengan kata asam. H2, jadi ini adalah asam, H-nya menunjukkan asam, SO3 adalah sulf tambah it. Maka H2SO3 namanya adalah asam sulfit. Berikutnya kita ingat nih barusan kita membahas tentang nama H2SO3. Ditambahnya akhiran it. Maka untuk H2SO4, H-nya adalah asam. Karena satu unit S dengan O ini jumlah oksigennya lebih banyak daripada contoh sebelumnya, maka namanya adalah sulf tambah at. Maka H2SO4 namanya adalah asam sulfat. Nah, pada senyawa berikutnya HClO. Nah, di sini H-nya sama, itu adalah asam, kemudian ClO itu adalah hipo, kemudian tambah klor, tambah it, gitu ya. Perhatikan di sini kenapa ditambah awalan hipo. Di sini ingat ya, di sini perhatikan betul-betul kenapa ini ditambah akhiran ditambah selain akhiran it ditambah awalan hipo. Perhatikan di sini jumlah oksigennya 1. Kalau tadi perbandingan kita jumlah oksigennya hanya berbeda 1. Ya, pada HNO3, HNO2, H2SO3, H2SO4. Kita lihat apa perbedaannya, kenapa diberi awalan hipo. Yang terpenting diingat adalah bahwa ketika ada awalan hipo di depan, maka itu satu paketnya adalah dengan it. Jadi kalau ada hipo, maka belakangnya harus pasti it.
gitu ya. Nah, di depannya di tengah-tengah ini tergantung dari senyawa dari unsur dalam satu unit anion ini. Di tengah-tengahnya apa? Klor. Maka di sini hipoklor tambah it gitu ya, karena oksigennya hanya satu. Perhatikan ini betul-betul harus diingat ya. Lihat, perhatikan jumlah oksigennya, karena di sini ada spesifik ya, kekhususan ditambah awalan hipo. Namanya adalah asam hipoklorit. Berikutnya pada HClO2. Nah, kelihatan di sini jumlah oksigennya mulai bertambah satu. Ya, namanya adalah H-nya asam, kemudian Cl yang di tengah itu klor, kemudian masih tambah airan it. Ya, tambah airan it. Kalau tadi kan Cl-nya 1, di depannya ada awalan hipo. Apa perbedaannya? Ingat ya, perbedaannya apa? Nanti kita akan bisa simpulkan. Namanya adalah asam klorit. Contoh berikutnya, HClO3. Nah, HCl-nya satu unitnya di sini oksigennya bertambah lagi satu. H itu adalah namanya asam, satu unit anion ini HClO, oksigennya bertambah lagi satu, maka namanya adalah klor tambah at, gitu ya. Mulai sekarang akhirannya berubah. Kalau tadi dua contoh senyawa tadi, yang satu unitnya mengandung Cl dan O, itu tambah airan it. Kalau oksigennya hanya satu, paling sedikit, maka di depannya tambah awalan hipo. Tapi kalau sudah mulai bertambah dua, berbeda satu, maka hanya akhiran it saja, hiponya hilang. Kalau oksigennya bertambah satu lagi, jadi 3, maka akhiran yang berubah. Yang tadinya it menjadi at. Maka nama HClO3 adalah asam klorat. Kita bandingkan satu lagi. Di sini kita lihat rumusnya adalah HClO4. Maka jumlah oksigennya lebih banyak lagi. H-nya tetap, namanya asam, dan satu unit Cl dengan O yang mengandung O-nya 4 diberi awalan per. Jadi ini sudah mulai banyak atau jadi super banyak ya. Jadi per tambah klor, karena di tengahnya adalah Cl. Nah, tambahnya dengan at. Yang harus diingat, kalau oksigennya banyak, paling banyak di sini ya, contoh paling banyak adalah oksigen 4 pada senyawa yang mengandung unit anionnya adalah dengan Cl atau halogen ya, nanti di kelas 12 lebih banyak dikenal tentang halogen. Itu maka di depannya ada awalan per dan di akhirnya tambah airan at. Yang harus diingat adalah kalau di depannya ada per, maka pasangannya adalah pasti at. Ya, jadi nama senyawa HClO4 adalah asam perklorat. Nah, jadi kita bisa simpulkan ketika muncul awalan hipo dan per itu adalah untuk satu unit anion dengan jumlah oksigen paling sedikit, berarti tambahannya hipo, akhirannya it. Kalau oksigennya paling banyak, maka awalannya per, akhirannya at. Nah, itu harus diingat, satu paket pasangannya ya. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa kembali di pembahasan materi-materi kimia selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan tekan loncengnya. Assalamualaikum.